Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita sebelumnya udah bikin tentang use case diagram ya. Nah, cuman use case-nya agak kita revisi sedikit biar lebih memperjelas. Nah, di sini kan ada menu-menu. Nah, jadi menu ini sebelum kita bisa mengakses salah satu menu, dia itu harus include dengan proses sebelumnya. Nah, jadi di panah ini kita tambahin satu teks yaitu include, gitu ya, include. Nah, kliknya dua kali aja nih, misalnya ke sini ke arah panahnya klik dua kali gitu, tambahin lagi, coba kita klik dua kali include, ini juga sama, include, ini juga sama, include. Oke, jadi panahnya itu menu yang mengakses, yang ngarahin ke authentication itu include. Jadi include tuh secara gampangnya ketika melakukan sebuah proses ketika kita ingin mengakses mahasiswa, itu kita harus melalui proses sebelumnya. Kayak misalnya masak mie, sebelum teman-teman makan ada proses sebelumnya dong, sebelum teman-teman bisa menyantap mie tersebut. Nah, jadi untuk proses sebelumnya itu untuk authentication. Nah, sebelum authentication dia harus ada validation dulu. Jadi validasi udah include semuanya, jadi dia bisa relate gitu ya teman-teman. Mungkin ini untuk revisinya ya, karena penting untuk lebih menggambarkan jelas gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut belajar tentang activity diagram. Oke, kalau untuk activity diagram teman-teman juga bisa gunain di sini ya. Kita ambil kotak-kotak, kita bikin kotak lagi ya teman-teman, kotak lagi. Kita bikin kotak, tarik sampai sini, tarik ke bawah ya, terserah teman-teman ukurannya berapa, misalnya segini ya, atau kita pepetin segini. Kita tarik lagi kotak lagi, kita bikin tarik lagi, misalnya sini, tarik lagi biar ada ratanya dia, terus kita tarik lagi, kita kopas aja, Ctrl V, tarik ke sini. Dan objeknya kita hapus, atau ini kita tarik sini, kita bentuk ya kotak-kotaknya. Sip. Oke, sebenarnya ini cara yang apa ya, cara yang kreatif. Teman-teman juga bisa menggunakan yang udah apa ya, yang udah ada. Ini bisa dicari di sini. Nanti teman-teman bisa nyari, bisa dipilih di more shape. Teman-teman nanti bisa nyari ya, itu dari di more shape nanti bisa nyari nih mau desain apa gitu ya. Cuman saya cara cepat aja ya. Oke, jadi di sini ada dua kotak. Kotak pertama itu adalah user atau kita ya, manusia. Manusianya itu sebagai apa? Manajer mahasiswa kah? Mahasiswa, dosen atau super admin. Misalnya ini sebagai dosen ya, dosen. Terus di sini sebelah kanan tuh apa gitu ya? Sebelah kanan ini adalah sistem teman-teman. Sistem. Oke. Nah, sebelum kita bisa mengakses sistem, kita tuh harus ada ya tanda atau apa ya, ini apa ya, gambar untuk mulai atau terminator ya. Ini terminator kita tambahin sini, jadi artinya itu mulai. Ketika ada permulaan pasti ada akhiran ya. Terminator kita taruh sini terakhir. Alhamdulillah gitu. Nah, kalau misalnya kita mengacu pada laporan yang sudah saya buat, misalnya kita baca sedikit ya. Jadi si manajer ini mulai, artinya itu dia ngakses gambar gini. Ketika dia ngakses, kan dia mulai ya, akses pertama tuh login dulu, terus dia masuk. Misalnya saya gambarin desain ini ya. Misalnya kan saya masuk nih sebagai manajer, misalnya enter. Nah, tahap selanjutnya itu kan memilih menu transfer plan.
terus kan proses menampilkan menu, terus kan kita bisa melihat menunya ya. Nah di sini kita bisa mengelola data transfer plan. Kita mau tambah kah? Otomatis kan tambah dulu ya. Tambah, nanti ada di sini ketika datanya ada kita bisa update. Terus misalkan data juga ada, kita bisa juga hapus data. Terus misalkan kalau nambah data prosesnya di sini gitu ya. Nah jadi kayak gitu. Intinya menjelaskan tentang mengakses menu lah ya. Nah udah, misalnya kita bikin dulu ya. Kalau studi kasusnya adalah nih studi kasusnya misalnya menu apa, mahasiswa ya, menu ini aja ya, menu nilai ya misalnya ya. Menu nilai pertama itu kan kita login dulu ya sebelum mengakses sistem. Misalkan login dulu. Oke. Login dulu. Arahnya pertama ke sini. Dah. Terus ketika kita mencet login, kita ngapain? Ayo. Nah, kita bisa lihat di sini. Ketika kita login tuh kan skemanya adalah ini menu untuk ini ya, untuk nilai ya, menu nilai. Jadi ketika login itu kan menampilkan menu nilai ya. Ketika login terus skemanya menu nilai, misalnya menampilkan menu nilai gitu. Nah, ketika kita lihat nih ya di sini, misalnya biar gambarannya, kan ini ketika dia login dia kan memilih menu ya, memilih menu. Nah di sini kan kita memilih menu ya. Nilai misalnya, kita anggap aja di nilai, memilih menu nilai, tapi kan ini skemanya transfer ya. Kita balik lagi, memilih menu nilai, kemudian ketika kita klik dia akan menampilkan menunya ya. Ya udah, menampilkan menunya. Menampilkan menu nilai. Sini ya. Nah terus habis itu ngapain? Kan ketika kita misalnya transfer, itu kan kita bisa melihat data nilai ya, atau bisa melihat data transfer plan kalau dalam hal ini. Nah jadi ketika kita mencet tombol ini, kita bisa melihat menunya ya. Nah berarti kita tambah ini. Di sini kita melihat menu nilai gitu. Nah terus di sini baru kita bisa mengolah menunya gitu, atau data nilai gitu ya. Ini bisa kita ganti data misalnya. Oke. Nah ini panahnya kita aring ke sini, terus ini ke bawah gitu. Oke udah, ini kan kita udah bikin nih untuk kita login, terus kita memilih menu nilai ya. Terus ketika kita pencet button menunya, terus kan dia dikelola sistem untuk menampilkan, lalu kita bisa melihat data nilainya, lalu kita bisa mengolah data nilai. Sekarang kita tambahin itu decision ya teman-teman. Decision itu pilihan, jadi kita ingin mengolah apa aja gitu. Coba kita cari. Oke, yang kotak segitiga, ini dia. Sebenarnya harusnya decision ya. Di mana tuh decision? Cuman kita nggak apa-apa pakai yang kotak ini ya. Intinya segitiga kotak tuh, segitiga begini tuh buat ini ya, buat pemilihan lah gitu. Kayak misalnya gini, ini kan kalau kita lihat kemari, jadi
untuk mengelola data transfer plan itu kita punya banyak opsi ya. Itu bisa tambah, update atau hapus gitu. Ya udah. Skemanya sama gitu ya. Jadi kita bikin kotak-kotak. Kotak ini kita kopas aja nih. Kotak. Misalnya kita bikin sini update. Terus di sini delete. Kita misalnya di sini delete ya. Terus di delete, terus apa lagi? Tambah ya. Tambah gitu. Sini tambah. Nah, oke. Terus kalau kita lihat lagi, jadi kita bisa memilih 3 pengelolaan datanya ya teman-teman. Nah itu teman-teman milih gimana tuh? Milih yang mana? Misalnya kita bikin dari tambah transfer plan dulu atau tambah dulu ya. Misalnya dari tambah dulu, tambah atau harusnya sama ya. Tambah. Ini kita lariin ke sini. Ini kita lariin ke sini. Ini kita lariin sini. Oke. Nah terus kita ambil ini ya. Jangan link, bukan link. Kita ambil divider. Terus kita agak tebelin ya. Atau gini aja nggak apa-apa ya. Terus ini kan ngegambarin prosesnya teman-teman. Nah ya udah, berarti kan kita tinggal ngarahin ke sini ya. Ke sini. Gitu. Nah gini ya teman-teman. Ini agak ditarik sedikit, ini agak osing dikit. Mana dia? Oke. Ini juga sama ya, biar rapi. Palanya ketemuin dulu. Set, dah. Oke. Nah, di sini kita bikin, kita kopas lagi. Sebenarnya ini harus tebel ya, teman-teman ya. Cuman buat gambarannya itu nggak apa-apa kayak gini. Ya, ini sebenarnya harus tebel nih. Kita kopas taruh sini. Taruh sini. Nah, terus kita apain nih? Terus kita simpan data misalnya. Yap. Jadi kita simpan data. Nah, jadi sebelum berakhir itu, kita terakhir itu adalah simpan data. Terus logout. Terus di sini adalah hapus data. Nah, gini. Ini arahnya ke sini. Logoutnya itu agak kita ke sini dikit. Ini juga agak ke sini dikit. Nah, ini kan harusnya ada panah ya, teman-teman. Ini panahnya kita ke bawahin. Gimana? Mana panahnya? Ini kita ke bawahin dikit. Nah, oke, ini agak kita tarik dikit deh. Oke. Ini ke bawah. Oke. Terus ini agak kesini dikit teman-teman ya. Ini kita arahin ke sini.
ini 1, ya kita tarik lagi, kita samain ke sini ya. Oke, jadi gitu teman-teman, kayak gini. Oke, jadi gini teman-teman, udah jadi ya. Jadi sebenarnya gini ya, jadi sebenarnya ini adalah proses untuk menampilkan menu nilai gitu teman-teman. Jadi ketika awal-awal dosen itu kan harus login dulu. Setelah login kan dia memilih menu yang ada di sebelah kiri ya, kalau yang ada di sebelah kiri sini ya. Terus ketika dia pencet misalnya salah satu menu, dia itu kan ngadain sistem itu akan melakukan query di belakang lalu menampilkan data-data jika sudah ada gitu ya. Nah, terus di sini kita ada proses untuk mengolah data. Mengolah data ini kan kita bisa nambahin. Ketika kita nambahin, ada proses untuk simpan data. Ini proses untuk query di belakang gitu ya teman-teman. Terus berlaku untuk update juga. Terus untuk delete itu berlaku ketika ada datanya. Delete dan update bisa dilakukan ketika ada datanya gitu teman-teman. Ketika delete dia itu akan query untuk delete data. Lalu gitu. Ini sedikit untuk menggambarkan alur menu nilai ya. Terus di akhir itu kita bisa logout kayak gini. Sip. Kayak gitu teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi ini adalah activity yang bisa teman-teman pakai untuk referensi. Mungkin teman-teman bisa langsung bikin, atau teman-teman juga bisa memperhatikan cara saya ngejelasin atau cara saya bikin, karena intinya sama. Ini untuk menggambarkan alur ketika kita mengakses menu. Kayak gitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.